Apakah kamu pernah mendengar tentang sinyal radio yang tak pernah berhenti meski sudah bertahun-tahun? Konon, ada satu sinyal yang terus kembali memanggil mereka yang berani mendengarkan. Aku duduk di depan perangkat radio tua itu, sebuah barang yang sudah lama aku miliki, berkarat oleh waktu dan berdebu karena jarang digunakan. Sudah berbulan-bulan aku vakum dari komunitas orari, hanya sesekali menyalakan radio untuk sekadar menguji frekuensi atau mendengarkan laporan dari teman-teman operator lain. Malam itu sepi sekali. Angin malam yang dingin masuk lewat celah-celah jendela yang sedikit terbuka, menyentuh kulitku yang kedinginan. Suasana sepi dan sunyi, hanya ada suara hutan yang terdengar dari kejauhan dan derak radio yang terasa seperti bisikan dari dunia lain. Aku membuka buku catatan dan mulai memutar knop untuk mencari saluran yang bisa digunakan. Tiba-tiba, tanpa diduga, ada suara yang memecah keheningan itu, sebuah CQ call darurat. Suara itu terdengar jelas, meski dengan sedikit gangguan. Aku merasakan ada sesuatu yang aneh, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi terhalang oleh jarak dan waktu. Penasaran, aku menyesuaikan frekuensi, dan suara itu kembali terdengar lebih jelas, seolah-olah mencoba menembus batas antara dunia yang nyata dan yang tak kasat mata. Suara itu adalah seorang pria tua, suaranya serak dan terbata-bata, namun cukup kuat untuk mengirimkan pesan yang mengerikan. Mayday, Mayday, ini ferry nomor 148, tenggelam di koordinat, tolong. Sebelum akhirnya suara itu hilang seiring dengan heningnya udara malam, meninggalkan kepingan ketegangan di dadaku. Awalnya aku berpikir itu hanya gangguan sinyal atau mungkin lelucon dari anggota orari lainnya. Namun, ada yang tidak beres. Aku mulai menyadari bahwa ini bukanlah gangguan biasa. Yang lebih mengerikan lagi, koordinat yang disebutkan dalam panggilan itu adalah lokasi yang kini telah berubah menjadi dermaga baru yang ramai, tempat wisata yang tak pernah sepi oleh kapal-kapal turis. Dermaga yang dulunya adalah pelabuhan terakhir feri nomor 148 sebelum tenggelam. Kegelapan semakin dalam, dan aku merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang terus memanggil dalam gelombang frekuensi yang seharusnya sudah lama terputus. Malam itu, aku duduk di depan perangkat radio tua dengan antena yang sedikit berkarat, berusaha menyesuaikan frekuensi. Suasana rumahku terasa sunyi, hanya ada suara angin yang sesekali menggerakkan daun-daun pohon di luar. Aku memutuskan untuk kembali menguji perangkat setelah sekian lama, mencoba menghubungi beberapa teman lama di komunitas orari yang mungkin masih aktif. Ketika aku mulai berputar-putar di antara gelombang frekuensi, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang memecah kesunyian malam. Itu bukan suara biasa, suaranya terdengar terputus-putus, seperti seseorang yang sedang terengah-engah atau terburu-buru. Aku mencoba untuk menangkap lebih jelas, memutar tombol untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik, dan dengan penuh perhatian aku mendengarnya lagi. Mayday, Mayday, ini feri nomor 148, tenggelam di koordinat, tolong. Suara itu terputus begitu saja, seolah ada sesuatu yang menghalangi, atau mungkin si pengirimnya tidak sanggup untuk menyelesaikan kalimatnya. Hanya ada kesunyian yang mencekam setelahnya. Awalnya, aku berpikir bahwa itu hanya gangguan sinyal, mungkin hanya sekedar lelucon atau eksperimen dari sesama operator. Namun, saat aku mendengar koordinat yang disebutkan, sesuatu di dalam diriku tergerak. Koordinat tersebut adalah koordinat lama, tempat dermaga yang sekarang sudah ramai oleh kapal-kapal dan wisatawan yang datang setiap hari. Aku kembali mencoba untuk menghubungi saluran itu, menunggu apakah ada jawaban atau lanjutan dari panggilan darurat itu. Namun, hanya ada statis yang mengisi udara, semakin lama semakin keras. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi saat itu aku masih mencoba untuk meyakinkan diri bahwa mungkin hanya ada kesalahan teknis. Aku mencatat koordinat tersebut dan berjanji akan meneliti lebih jauh, tapi sesuatu dalam diriku mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Aku tidak tahu mengapa, tapi sepertinya malam itu, gelombang radio yang kuterima bukanlah sekedar gangguan biasa. Ada sesuatu yang memanggil dan aku harus mencari tahu lebih lanjut. Penasaran dengan apa yang aku dengar, aku mulai menyelidiki lebih jauh, meskipun ketakutan mulai merayapi setiap langkahku.
Setiap malam aku menyalakan radio amatirku, berharap bisa menangkap gelombang yang sama atau setidaknya mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Aku membuka catatan lama komunitas Orari, mencari setiap referensi tentang kecelakaan tenggelamnya feri nomor 148, berharap ada penjelasan yang masuk akal. Ternyata di antara catatan tersebut ada sebuah detail yang mencuri perhatian. Pada beberapa tahun setelah tenggelamnya feri, banyak anggota Orari yang mengaku pernah menangkap sinyal darurat dengan suara yang hampir serupa, sebuah CQ call yang berulang. Mereka semua menganggapnya sebagai gangguan atau semacam fenomena tak wajar dalam frekuensi radio. Namun seiring waktu, tak sedikit yang mulai merasakan ketegangan yang sama yang kini kurasakan. Suara itu tidak seperti gangguan biasa. Bahkan beberapa orang tua yang sempat mendengar CQ call tersebut, mereka berbicara dengan penuh kesan, seakan suara itu tidak hanya sekedar berasal dari siaran gelombang radio, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih mengerikan. Mereka menceritakan bagaimana suara itu seakan memanggil mereka dengan nada yang sama, terdengar samar-samar, seolah sedang berusaha menghubungi seseorang yang sudah lama tidak dijumpai. Itu bukan sinyal biasa, kata salah satu anggota komunitas Orari yang sudah cukup berumur. Ada sesuatu di baliknya, entah itu penyesalan atau mungkin keinginan untuk berhubungan lagi. Percayalah, ada yang belum tenang di sana. Aku semakin merasa ada yang tak beres. Suara-suara itu terus muncul, semakin jelas dan semakin menuntut. Namun yang membuatku semakin gelisah adalah kenyataan bahwa aku bukan satu-satunya yang mendengar. Orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam komunitas ini, mereka juga mulai menceritakan pengalaman yang sama. Dalam mimpi mereka, dalam bayangan mereka, suara itu datang lagi, seperti memanggil dengan urgensi yang tak terbendung. Aku mulai bertanya-tanya, apakah suara itu benar-benar datang dari mereka yang tenggelam, ataukah ada kekuatan lain yang terhubung dengan kecelakaan itu? Suara itu seakan-akan membawa pesan yang terhenti, sebuah pesan yang belum selesai, dan aku yang mendengarnya. Apakah aku akan menjadi bagian dari cerita mereka? Penasaran, aku mulai menggali lebih dalam tentang kejadian ini. Aku mencoba bertanya pada beberapa anggota komunitas Orari lainnya, terutama yang lebih berpengalaman dalam hal ini. Beberapa dari mereka dengan serius menceritakan kisah-kisah aneh yang mereka alami berkaitan dengan tempat itu, dermaga yang dulu menjadi titik keberangkatan feri yang tenggelam. Tahu nggak, ujar seorang anggota senior, dermaga itu memang punya cerita gelap yang nggak bisa dijelaskan. Beberapa orang tua yang sempat tinggal di dekat sana bilang suara-suara aneh sering terdengar bahkan setelah feri itu tenggelam. Ada satu cerita yang lebih mengerikan. Seorang pria yang pernah mendengar suara teriakan di malam hari. Terlihat seperti orang yang sedang mencari pertolongan. Tapi begitu ia berlari menuju suara itu, tak ada siapapun di sana. Jangan bilang kamu nggak pernah dengar cerita tentang suara-suara itu. Lanjutnya dengan suara berat. Ada yang mengatakan mereka masih terjebak di sana, di tempat itu, seperti ada yang belum selesai. Suara mereka, panggilan mereka, itu terus berlanjut. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Mendengar itu, aku merasa merinding. Semakin aku menggali, semakin banyak yang muncul. Beberapa dari anggota itu bahkan mengklaim pernah mendengar CQ call serupa yang muncul kembali setelah bertahun-tahun. Terkadang suara yang terdengar sangat jelas dan terdengar seperti mereka sedang meminta tolong meskipun sudah ada pelabuhan baru yang dibangun di tempat itu, meskipun dermaga itu sekarang ramai dengan kapal-kapal baru. Tapi anehnya ketika aku mulai menghubungkan titik-titik tersebut, sebuah nama muncul dalam catatanku, feri nomor 148. Feri ini adalah yang terakhir tenggelam, menelan banyak korban dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Beberapa orang yang selamat menceritakan kisah-kisah aneh tentang suara yang mereka dengar di saat-saat terakhir feri itu tenggelam. Mereka mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suara seperti derit besi yang terbelah, suara orang-orang yang teriak, dan suara seseorang yang memanggil nama mereka dalam kegelapan. Bahkan beberapa penumpang yang berhasil selamat bercerita tentang bayangan-bayangan misterius yang muncul di sekitar mereka di malam hari, seperti sosok yang terjebak dalam waktu. Aku merasa takut, namun anehnya, rasa ingin tahu yang semakin mendalam membuatku terus menggali lebih jauh, seolah ada dorongan tak terlihat yang memaksaku untuk mencari tahu lebih banyak, mengungkapkan apa yang terjadi di balik derma yang kini ramai, mengungkapkan kenapa suara-suara itu terus kembali setiap malam seperti panggilan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang.
Malam berikutnya, aku kembali duduk di depan perangkat radio, berusaha menenangkan diri dan fokus pada gelombang yang biasa aku dengarkan. Namun, gelombang malam itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik statis yang terus bergerak. Saat aku mulai menggulirkan frekuensi, suara itu datang lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. CQ call darurat yang kali ini terdengar seperti suara orang yang terengah-engah, sangat tegas dan penuh kegelisahan, dengan sedikit terputus-putus, seolah berusaha untuk tetap terdengar meskipun kekuatan fisiknya semakin berkurang. Mayday, Mayday, ini Ferry nomor 148, kami tenggelam di koordinat, tolong. Suara itu semakin terbata-bata, makin lemah, namun ada sesuatu yang membuatku merasa seolah-olah aku sedang berbicara dengan seseorang yang sudah lama pergi. Aku mencoba untuk tetap tenang, tetapi detak jantungku semakin cepat. Suara itu, meskipun terputus-putus, seperti berusaha menghubungkanku dengan sesuatu yang sangat nyata, bukan sekadar gangguan radio biasa. Aku merasa keringat dingin mengalir di pelipis, jari-jari tanganku gemetar menahan kegelisahan. Berusaha tetap fokus, aku merespon dengan suara pelan, mengulangi sinyal darurat yang terdengar. Ferry nomor 148, apakah ada yang dapat mendengar? Aku menunggu, berharap mendapatkan jawaban, tetapi yang kuterima justru lebih banyak derak statis, mengaburkan komunikasi lebih jauh. Namun tiba-tiba suara itu kembali muncul, kali ini lebih jelas. Suaranya seperti datang dari jauh, seperti dari dalam laut yang dalam, dan suara itu tidak lagi terdengar seperti sekadar sinyal mati. Suara itu terdengar seperti ada harapan, seperti ada seseorang yang berusaha untuk menceritakan sesuatu yang belum tuntas. Kami belum selesai, tolong, kami. Frase itu terputus lagi, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini, rasa takut yang lebih dalam. Seolah ada suara yang memanggil dengan harapan bahwa ada seseorang yang akan datang untuk memberikan jawaban. Tak lama setelah itu, aku merasa cemas, bahkan lebih gelisah. Sebuah perasaan yang tak bisa aku jelaskan mulai menguasai pikiranku, seolah ada sesuatu yang mengawasi aku. Aku menatap layar perangkat radio yang masih memancarkan sinyal statis, dan tiba-tiba aku merasakan getaran aneh di udara, seolah dunia di sekelilingku seketika berubah. Telingaku berdenging, dan aku merasa seakan berada di tempat yang jauh dari sini. Aku mencoba menenangkan diri, tapi tak lama kemudian aku melihat bayangan bergerak cepat di luar jendela rumahku, sebuah sosok yang melintas di kegelapan malam, seolah mengawasi aku dari luar. Hatiku berdebar lebih cepat, dan perasaan yang aneh itu semakin kuat, seolah-olah aku telah mengundang sesuatu yang tak seharusnya aku dengar. Aku berdiri, mencoba melihat lebih dekat, tetapi bayangan itu sudah hilang. Ketika aku kembali duduk, layar radio kembali mengeluarkan suara yang terdengar semakin aneh. Penasaran, aku mencatat koordinat yang terucap dari sinyal yang sebelumnya terdengar terputus. Ternyata setelah aku periksa, itu mengarah ke dermaga yang kini menjadi tempat wisata yang ramai, yang dulunya adalah lokasi tenggelamnya feri itu. Kegelapan malam itu seolah memberikan petunjuk yang lebih dalam, bahwa mungkin apa yang aku dengar bukan sekadar gelombang radio biasa. Itu adalah pesan dari masa lalu yang belum selesai. Tak lama setelah itu, aku menerima sebuah email misterius yang membuat bulu kudukku berdiri. Isinya singkat, tanpa nama pengirim, hanya ada sebuah kalimat yang tertulis dengan huruf-huruf kapital. Konon kisah itu nyata, dan feri yang tenggelam tidak hanya membawa penumpang. Mereka membawa sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak bisa kita pahami. Pesan itu terasa seperti peringatan yang datang terlambat. Aku terdiam, mencerna setiap kata dengan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tenggelamnya feri itu? Mengapa seseorang mengirimkan pesan seperti ini setelah bertahun-tahun lamanya? Perasaan aneh menyelusup ke dalam diriku, seolah-olah aku sedang dipaksa untuk terlibat lebih dalam lagi dalam kisah yang selama ini berusaha ku tinggalkan. Sore itu juga, aku kembali mencoba untuk memeriksa lebih lanjut tentang gelombang radio yang aku dengar sebelumnya.
Aku menyalakan perangkat radio tua itu lagi dan berusaha mencari saluran 145,80 MHz, berharap menemukan penjelasan lebih lanjut. Tidak ada suara manusia yang terdengar, hanya statis, namun ada sesuatu yang berubah. Untuk beberapa detik ada jeda yang aneh, seolah ada suara berbisik di balik statis itu. Aku memicingkan mata, mendengarkan lebih seksama. Tiba-tiba suara itu kembali lagi, lebih jelas dan lebih mendesak dari sebelumnya. Kami belum selesai, tolong temui kami. Suara itu penuh dengan keputusasaan dan aku merasakan ada sesuatu yang mengikatku dengan tempat itu, dengan kisah yang tidak selesai. Aku segera teringat pesan dari email tadi bahwa mereka yang tenggelam tidak hanya membawa tubuh mereka, tapi mungkin juga membawa sesuatu yang lebih kelam, sesuatu yang tidak bisa dimengerti dengan akal sehat. Tiba-tiba seluruh ruangan terasa lebih dingin, seolah ada angin yang datang entah dari mana. Aku tidak bisa menahan rasa takut yang merayapi tubuhku. Aku merasa gelombang radio itu bukan hanya sekadar sinyal darurat dari masa lalu, tetapi panggilan dari mereka yang terperangkap di antara dunia ini dan dunia yang tak terlihat. Keesokan harinya, perasaan itu semakin mengganggu pikiranku. Aku memutuskan untuk mengunjungi dermaga tempat peristiwa tenggelamnya feri itu terjadi, meskipun aku tahu bahwa mungkin saja aku hanya akan menemukan ruang kosong dan kenangan lama. Namun, entah mengapa, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang harus aku temui di sana, sesuatu yang tak bisa kuhindari lagi. Malam itu, aku memutuskan untuk pergi ke dermaga, mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi, karena rasa penasaran dan ketakutan yang terus menggerogoti pikiranku. Suasana di sana begitu berbeda saat malam hari. Dermaga yang biasanya ramai kini sepi, hanya ada suara ombak yang menghantam batu karang di kejauhan. Aku berjalan perlahan, merasakan angin laut yang dingin menyapu wajahku, seolah-olah mengingatkanku akan kisah-kisah kelam yang pernah terjadi di sini. Suasana yang mencekam semakin terasa, seakan ada sesuatu yang mengawasi dari bayang-bayang kegelapan. Tiba-tiba, dari jauh, aku mendengar suara aneh, sebuah derit kayu yang seharusnya tidak ada di tempat ini. Aku berhenti dan menatap ke arah suara itu. Tidak ada kapal yang terlihat, hanya bayang-bayang yang bergerak di balik cahaya lampu dermaga yang remang. Aku melangkah lebih dekat, mencoba mencari sumber suara itu, tetapi yang aku temukan justru semakin memperburuk rasa takutku. Di kejauhan, aku melihat bayangan besar, seperti kapal yang sedang bersandar, meskipun aku tahu itu tidak mungkin. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah-olah datang dari zaman yang berbeda, dari waktu yang sudah lama berlalu. Aku merasa tubuhku kaku, nafas terasa sesak, dan detak jantungku semakin cepat. Tanpa bisa mengendalikan diri, aku terus melangkah maju, semakin dekat dengan bayangan itu, meskipun setiap inci rasanya berat, seperti ada sesuatu yang menahan langkahku, dan tiba-tiba bayangan kapal itu menghilang secepat ia muncul, lenyap dalam kegelapan malam yang pekat. Aku terdiam, tak mampu bergerak. Saat itulah aku mendengar suara itu lagi, CQ call darurat yang sudah tidak asing, suara yang terputus-putus, meminta tolong. Kami belum selesai. Suaranya kini terasa sangat dekat, begitu nyata, seolah-olah datang dari dalam tubuhku. Aku menoleh dan di belakangku, di antara deretan kapal yang diam, aku melihatnya. Seorang sosok tinggi, hitam legam, berdiri di tepi dermaga. Bayangannya bergerak, mengikuti aku, mendekat dengan langkah yang berat dan mengerikan. Aku mencoba untuk berlari, tetapi tubuhku terasa kaku, tidak bisa bergerak. Suara derit kayu kapal terdengar lagi, kali ini sangat jelas, diikuti oleh bisikan halus yang memburu telingaku. Kami belum selesai. Aku menjerit, mencoba melawan rasa takut yang semakin mencekam, tetapi semakin aku berusaha, semakin dekat sosok itu datang. Dengan sekuat tenaga, aku berlari menjauh, mengabaikan rasa sakit di tubuhku. Aku tidak pernah merasa begitu ketakutan dalam hidupku. Ketika aku menoleh ke belakang, sosok itu sudah menghilang, tetapi suara itu, suara yang memanggil, masih tetap ada. Seperti sebuah panggilan yang tak bisa dijawab, sebuah pesan yang tak pernah selesai, terus bergema dalam pikiranku hingga kini. Suara itu kembali, kali ini lebih jelas, lebih mendalam, seolah berasal dari kedalaman laut yang tidak pernah tenang. Setiap kata yang terucap penuh dengan penderitaan yang terpendam lama, memanggil dengan suara yang tak dapat dilupakan. Kami belum selesai. Suara itu seperti teriakan yang menggema di seluruh tubuhku, merasuk hingga ke tulang. Aku merasa udara di sekitarku tiba-tiba menjadi berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat tapi jelas hadir.
Aku menggigil, mencoba berlari, namun kaki seperti tertanam di tempat, dan pada saat itulah aku melihatnya, sebuah bayangan hitam yang sangat besar melintas di depan mataku, seolah datang dari kegelapan yang tak dapat dipahami. Derit kayu kapal itu makin keras terdengar, seperti sebuah kapal raksasa yang baru saja muncul dari dasar laut, namun tidak ada kapal apapun yang terlihat. Aku terpaku, mataku sulit untuk berkedip, dan saat itu aku sadar bahwa suara itu bukan lagi sekadar gangguan sinyal, tetapi sesuatu yang lebih nyata, lebih mengerikan. Bayangan kapal itu semakin jelas, semakin besar, dan semakin dekat, seolah-olah meluncur menuju dermaga. Meskipun aku tahu kapal itu sudah tenggelam lebih dari 40 tahun yang lalu, aku bisa melihat bentuknya dengan jelas, bentuk kapal yang pernah tenggelam, seperti terperangkap dalam dimensi lain. Saat kapal itu semakin mendekat, bayangan yang mengikuti gerakannya mulai tampak lebih nyata. Tubuh manusia yang tenggelam, wajah-wajah pucat dan kosong menatap ke arahku. Mereka, penumpang yang telah lama hilang, masih ada, terjebak di dalam gelombang yang tak pernah berhenti. Salah satu dari mereka melambaikan tangan seolah meminta tolong, lalu wajahnya berubah menjadi wajah yang sangat familiar. Itu adalah wajah seorang pria tua, wajah yang sebelumnya hanya aku dengar suaranya melalui radio. Tiba-tiba aku merasa sesuatu menarik tubuhku ke arah bayangan kapal itu, seolah ada kekuatan yang tak bisa aku lawan. Panik, aku mencoba untuk berlari, namun semakin aku bergerak, semakin aku merasa terhisap oleh kekuatan itu, semakin dekat dengan bayangan kapal yang sekarang seolah-olah melayang di depan mataku. "Kami masih ada, temui kami," kata suara itu lagi. Kali ini lebih jelas, lebih menuntut, dan aku tahu aku tak bisa lari dari apa yang telah lama tertinggal. Semuanya terasa begitu nyata, begitu hidup, dan aku tidak tahu apakah aku berada dalam dunia nyata atau sudah terperangkap dalam dunia yang gelap itu. Aku kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Setiap langkah terasa berat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara itu berhenti, tapi bayangan kapal besar yang muncul dalam gelap terus menghantui pikiranku. Perasaan cemas dan takut itu merayap masuk ke dalam diriku, membuat malamku semakin sepi dan sunyi. Pikiranku terus berputar pada peristiwa malam itu, mencoba untuk menemukan penjelasan rasional. Aku menghubungi pihak berwenang dan melaporkan apa yang terjadi, berharap ada sesuatu yang bisa dijelaskan. Namun, mereka hanya memberi respons dingin, mengatakan bahwa tak ada laporan tentang kejadian aneh di dermaga. Mereka melakukan pengecekan, namun tidak menemukan apa-apa. Tidak ada kapal, tidak ada petunjuk, tidak ada yang aneh. Mereka menutup kasus itu begitu saja, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku merasa kesal, bingung, dan terasing. Aku tahu apa yang aku dengar bukan hanya gangguan radio biasa, bukan sekadar keisengan semata. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang melampaui batas logika. Seperti yang dikatakan salah satu anggota Orari, ada yang tak tenang di sana. Itu bukan hanya tentang Ferry yang tenggelam, itu tentang sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Mereka yang tenggelam itu, mereka masih ada, terjebak dalam waktu yang terhenti. Mungkin mereka sedang memanggilku, meminta agar aku menjadi saksi atas apa yang tak bisa mereka sampaikan pada dunia. Sejak saat itu, aku semakin jarang mendengarkan gelombang 145 80 Hz karena aku tahu, jika aku mendengarnya lagi, aku akan kembali berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa kukendalikan, sesuatu yang datang dari masa lalu, membawa beban yang tak terlepas. Namun, meski aku berusaha melupakan bayangan kapal itu, suara-suara itu, dan perasaan terperangkap dalam dunia yang tak sepenuhnya nyata tetap menghantui setiap malamku. Aku tahu mereka yang terperangkap itu tidak akan pernah benar-benar tenang, dan mereka akan selalu ada, menunggu di balik gelombang yang tak terjawab. Jika kalian punya kisah serupa, kirim ke email misteri malam656@gmail.com.